Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Insinyur Hardianto Iridiastadi MSII PhD dari Fakultas Teknologi Industri. 2. Profesor Dr. Dani Herdiwijaya MSc dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 3. Profesor Dr. Andes Alexander Agustinus P. Iskandar PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Sekenat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Insinyur Hardianto Iridiastadi MSIE PhD dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Keselamatan Transportasi Jalan, Kajian Aspek Kelelahan dan Perilaku. 2. Profesor Dr. Dani Herdiwijaya MSc dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Peran Keilmuan Fisika Matahari dalam Pengembangan Teknologi Antariksa menuju Indonesia Emas. 3. Profesor Dr. Andes Alexander Agustinus P. Iskandar PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Nanofotonika, Sains dan Teknologi Berbasis Cahaya pada ukuran 1/1000.000 meter. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom Meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Brian Yuliarto, ST MN PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Hardianto Iridiastadi MSIE PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Yang saya hormati Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung dan juga Sekretaris. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati pimpinan Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati para guru besar, para tamu undangan, dan Bapak Ibu sekalian lainnya. Perkenankan kami menyampaikan kurikulum vitae Profesor Hardianto Iridiastadi. Profesor Hardianto Iridiastadi lahir di Bandung pada 3 Februari 1966. Beliau berada pada kelompok keahlian ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja, ERK 3. Profesor Hardianto mendapatkan posisi sebagai asisten profesor pada tahun 2001, kemudian mendapatkan gelar sebagai associate professor atau lektor kepala, asisten profesor setara dengan lektor, dan juga profesor penuh didapatkan oleh beliau pada April 2023. Profesor Hardianto memiliki istri Ibu Fajar Dewi Yanti dan juga seorang putri bernama Sarah Afia Hastuti Iridiastadi. Profesor Hardianto mendapatkan gelar sarjana teknik industri pada tahun 1991, dilanjutkan dengan gelar master pada Industrial Engineering di Louisiana State University, Amerika pada tahun 1997,
dan mendapatkan gelar PhD pada Industrial and System Engineering di Virginia Tech, Amerika. Beberapa paten dan sertifikasi serta training professional membership dimiliki oleh Profesor Hardianto seperti paten ergonomic vest, kemudian certified professional ergonomist, training diikuti seperti tropical basic offshore safety induction dan emergency training, serta professional member di Institute of Industrial Engineers, serta International Ergonomic Association. Saat ini di ITB beliau menjabat sebagai Ketua Laboratorium Work System Design and Ergonomic pada tahun 2015 sampai saat ini. Beliau juga sebagai Kepala di kelompok keahlian Ergonomics, Work Design, dan Occupational Safety ERK3 sejak 2018 sampai sekarang. Dan juga di ITB diberikan amanah sebagai Komite Etik Penelitian ITB sejak 2021 sampai sekarang. Beberapa penghargaan telah didapatkan oleh Profesor Hardianto seperti Satya Lencana Karya Satya 10-20 tahun dan juga Piagam Penghargaan Pengabdian 25 tahun ITB. Beberapa pembimbingan mahasiswa telah dilakukan dengan sangat baik oleh Profesor Hardianto sehingga berhasil meluluskan 138 mahasiswa undergraduate atau sarjana, kemudian 45 master student, dan 7 mahasiswa doktor dan juga saat ini masih membimbing 7 mahasiswa doktor. Research interest beliau adalah pada industrial ergonomic, secara lebih khusus pada transport human factors, kemudian riset kolaborators juga didapatkan bersama Virginia Tech Transportation Institute. Beberapa proyek telah beliau lakukan, research project bersama PT Kereta Api Indonesia untuk investigasi kecelakaan dan juga fatigue and workload, juga dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai seperti benefit cost analysis of safety in construction sector dan juga development of ergonomic standard. Terakhir, Profesor Hardianto di tengah kesibukannya melakukan riset dan juga pengembangan proyek-proyek, beliau sangat aktif membuat lagu-lagu sehingga bisa dinikmati di YouTube dengan nama samaran Tommy Hernandez. Jadi silahkan nanti bisa dilihat. Special thanks for Professor Jose Orlando Gomez, President of International Ergonomic Associations, who is attended in this meeting. So the display showed in English. Thank you. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Berikutnya kami persilakan Profesor Insinyur Hardianto Iridia Stadi MSIE PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas, Sekolah atau yang mewakili, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat maupun yang hadir secara daring. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah paparan singkat saja yang katanya 20 menit. Jadi saya usahakan apa yang sudah dikerjakan dalam sekian puluh tahun diperas menjadi 20 menit saja. Topiknya adalah terkait dengan keselamatan di transportasi, khususnya darat maupun kereta api.
Secara khusus ada dua aspek yang ingin saya bahas, yaitu adalah mengenai kelelahan serta aspek perilaku. Data apa ini? Ini adalah data kecelakaan yang disampaikan oleh BPS di 2023. Intinya kita terjemahkan menjadi 11 sampai dengan 13 kecelakaan per jam. Jadi selesai acara ini ada sekitar 10, 11, 12, 13 kecelakaan. Kemudian, nah ini yang lebih menarik lagi Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin tidak terlalu jelas terlihat, tapi kita lihat baris kedua. Pada baris kedua bisa kita lihat di sini ada angka dari 25.000 sampai dengan 29.000. Itu adalah yang meninggal dunia di jalan raya. Dan kalau kita terjemahkan menjadi 3 sampai dengan 4 orang meninggal per jam. Jadi sekali lagi selesai acara ini sekitar 3-4 orang meninggal dunia gara-gara kecelakaan di jalan raya. Dan dampak ekonominya adalah 200 sampai dengan 280 miliar rupiah per tahun. Setara juga dengan economic loss sebesar 3% PDB nasional. Secara khusus saya ingin menyoroti penggunaan sepeda motor, walaupun sebetulnya berlaku untuk jalan raya. Sepeda motor kita ketahui adalah kendaraan yang aneh bin ajaib kalau bahasa saya. Bisa ada di mana-mana. Banyak orang sedang mengemudi tiba-tiba, saya nggak tahu tiba-tiba ada motornya, itu tiba-tiba. Jadi aneh bin ajaib muncul aja. Itulah sepeda motor. Kalau kita lihat sepeda motor, tidak aneh. Yang aneh bin ajaib tadi, 85% dari semua kendaraan bermotor adalah motor. Juga tidak aneh kalau 3 orang dari 3 dan 4 sampai 4 yang meninggal dunia gara-gara kecelakaan itu adalah pengendara atau pengemudi motor. Jadi ini satu kajian yang atau satu topik yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan kita cari mitigasinya. Kami dari bidang human factors mencari tahu apa sih aspek-aspek manusia yang menarik untuk kita kaji dan berharap bisa kita manfaatkan dalam mengembangkan strategi mitigasi. 2 hal yang ingin saya bahas pada pagi hari ini adalah kelelahan atau fatigue serta aspek perilaku. Ini ada video yang menarik. Kita lihat, si bapak ini kelihatan oke saja. Sistemnya adalah naturalistic study, di mana ada video kamera di dalam kabin. Kelihatan dia oke saja, tapi begitu truknya melintasi garis batas tengah, artinya dia sudah tidak oke. Dia mengantuk, tapi tidak terlihat mengantuk. Dia kemudian bergeser ke kanan, kemudian truknya nanti akan bergeser ke kiri. Untungnya jalanannya kosong, sehingga tidak terjadi apa-apa. Bayangkan kalau ini di jalan tol di Indonesia, ya pasti akan terjadi sesuatu. Tapi inilah contoh dari sebuah naturalistic study, pasang video kamera, beginilah sesungguhnya seorang supir truk bekerja. Oh, mohon maaf, tadi saya bilang tidak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa ya. Truknya ternyata terguling. Baru tahu saya di ujungnya ternyata truknya terguling. Kalau ditanya apa sih penyebabnya? Salah satunya faktor yang dominan adalah fatigue atau kelelahan. Di Indonesia begitu banyak supir-supir Gojek atau supir-supir online. Barangkali ada yang kenal Gojek, kelelahannya kronis, akumulatif, meninggal di motor, meninggal di tempat kerja. Ada sopir truk pengangkut beras yang ditemukan meninggal di tempat tewas kerja di juga. truknya. Pengemudi Sebutannya diduga adalah terkena karena sakit serangan jantung, saat sedang tetapi sesungguhnya berkendara. adalah kelelahan yang sudah kumulatif sifatnya. Dan ini ada di Indria TV. Eriana, sang sopir truk awalnya terjebak orang lampu meninggal di merah jalan di gara-gara perempatan kelelahan Cengkareng cukup banyak menuju juga, ya. kawasan Dadap, Tangerang. Saat lampu hijau, Baik, saya lanjut saja. Jadi kelelahan merupakan salah satu faktor penyebab atau faktor yang dominan menyebabkan terjadinya penurunan performansi kemudian terjadinya kecelakaan. Pertanyaannya, lelah itu apa sih? Mengantuk itu apa sih? Ternyata sampai saat ini definisi operasionalnya masih belum setuju antara satu peneliti dengan peneliti lain. Bahasa kita mungkin mazhab ya, ada mazhabnya John, dia mengatakan beda kantuk dengan kelelahan. Ada mazhabnya Williamson dan kawan-kawan, kantuk itu payungnya adalah kelelahan. Apapun itu adalah sesuatu yang kita rasakan sehari-hari, namun demikian tidak kita bisa dengan mudah operasionalkan. Dari gambar ini yang bisa kita lihat adalah ada 3 aspek besar, yaitu waktu bekerja, yang keduanya adalah waktu kita tidur atau kita bekerja,
Sedangkan yang ketiga adalah karakteristik pekerjaan. Semua itu berdampak pada terjadinya kelelahan dan kemudian bisa berdampak pada turunnya performansi dan berlanjut pada terjadinya accident. Nah, apa isu-isu riset di Indonesia? Yang pertama adalah kalau kita melihat durasi istirahat kita dan profil istirahat kita berbeda jauh dengan mereka-mereka yang dari barat. Banyak paper-paper menceritakan tentang tidur sekian jam efeknya seperti apa. Di kita ini nggak ada tidur 7 jam 8 jam. Bahasa mahasiswa katanya borjuis tidur 7 jam 8 jam itu. Jadi 4 jam 5 jam. Nah, belum lagi sebagian di antara kita atau sebagian besar memiliki aktivitas religius yang menyebabkan kita harus bangun pagi, tidurnya malam, ada split sleep, tidur yang terpotong di tengahnya. Seperti apa? Seperti itu. Ya. Saya kebetulan mendapatkan amanah dari PT KAI untuk melihat ada masinis yang tidurnya sedikit, totalnya 8 jam, tapi bisa 5 dan 3, bisa 4 dan 3. Ya. Terpotong seperti efeknya apa? Itu yang kami pelajari di laboratorium kami. Aspek yang kedua adalah efek sirkadian atau shift kerja. Kita tahu shift siang lebih parah dari shift pagi, shift malam lebih parah daripada shift pagi. Tapi tahu nggak mohon maaf saya pakai tahu nggak karena terbiasa dengan mahasiswa, mohon maaf sekali lagi. Ibu dan Bapak tahu bahwa yang namanya supir atau masinis kereta api tidak mengenal shift. Ada yang dari pagi ke siang dan siang ke malam dan seterusnya. Supir taksi yang kita kenal melayani kita sehari-hari itu kerja dari pagi jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Jadi shiftnya dia tidurnya di mana? Mereka mengatakan napping, yang tidur dimanapun mereka bisa tidur, mereka tidur di situ. Apa efeknya? Tidak kita ketahui. Tapi jelas itu akan berdampak buruk pada menjadi risiko kelelahan. Kemudian karakteristik kerja. Ibu dan Bapak ada yang pernah nyupir di jalan tol? 2 menit masuk ke jalan tol langsung ngantuk, padahal tadinya udah siap untuk mengemudikan dari Jakarta ke Bandung. Jadi contohnya adalah pekerjaan yang monoton, berjalan dengan monoton bisa menyebabkan kita dengan mudah mengantuk. Saya saat di PT KAI juga mempelajari kereta gerbong yang disebut dengan Babaranjang, singkatan dari batubara rangkaian panjang, mohon maaf saya mengingat-ingat, di Sumatera Selatan. Masinis mengemudikan dalam durasi waktu yang sama, tapi yang satu gerbongnya kosong, satu lagi gerbongnya isi. Yang mana yang lebih lelah? Yang isi mendapat prioritas duluan setiap ada persimpangan. Dan dengan demikian lebih dinamis. Sementara yang kosong banyak berhenti, berjam-jam, turun, naik lagi, jalan lagi, dan seterusnya. Sehingga kelelahan lebih dirasakan oleh mereka-mereka yang mengoperasikan lokomotif dengan rangkaian yang kosong. Itu sekali lagi sebagai contoh karakteristik pekerjaan yang berdampak pada kelelahan. Padahal semuanya persis sama. Nah, bagaimana kita bisa mengevaluasi kelelahan? Ada sejumlah pendekatan. Subjektif, bisa ditanya saja supirnya, kamu lelah apa tidak, mengantuk atau tidak, dan seterusnya. Performansi, truk tadi sudah kelihatan, dia kiri kanan, ini performansinya sudah memburuk. Atau dengan pendekatan neurofisiologi, kita bisa melihat EEG atau elektroensefalografi, bagaimana sinyal di otak bekerja saat mengantuk dan juga saat awas. Pendekatan terakhir adalah perilaku. Jadi kalau ibu dan bapak disupirin sama shuttle, supirnya ternyata berada di jalur kanan dengan kecepatan 80 km per jam dan tidak berpindah tempat, dia itu sesungguhnya sudah mengantuk. Kenapa? Karena kalau ada orang di jalan kanan biasanya sudah di atas 120. Kalau cuma 80 berarti dia mengantuk. Itu contoh dari aspek perilaku yang bisa kita amati. Ibu dan Bapak, ini adalah contoh dari penggunaan elektroensefalografi, ada alatnya di sebelah kanan, dan data ini menunjukkan adanya perubahan sinyal elektroensefalografi saat seseorang mengantuk. Nah, ini yang menarik. Di jurnal kami yang terbit sudah beberapa waktu yang lalu, yang paling bawah kalau ibu dan bapak lihat, ini adalah blink duration. Berapa lama mata kita menutup dan kemudian membuka. Orang normal kira-kira pada kisaran 250-275 milisecond. Kalau kita lihat di gambar ini, di trip pertama, ini di trip yang pertama ini ada supir shuttle. Ini di trip pertama dia naik sampai dengan setengah detik menutupnya, kemudian turun. Jadi cenderung begitu dekat ke pintu tol dia awas kembali. Tapi kita lihat di trip kedua,
di trip kedua bisa lihat naik terus. Itu salah satu contoh saja bahwa keawasannya mulai berkurang walaupun sudah diberi istirahat. Ibu dan Bapak sekalian, jadi tadi itu kita masuk pada topik yang disebut dengan kelelahan. Sekarang saya masuk pada aspek kedua yaitu perilaku. Ini yang paling menyedihkan di negara kita, ya. Perilaku itu bisa kita lihat beragamnya sangat banyak dan seringkali berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ibu dan Bapak, mohon maaf sekali lagi, gambar ini bukan untuk yang di bawah 17 tahun, mudah-mudahan berkenan, akan saya skip dengan cepat saja. Tapi intinya menggambarkan kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Dan karena perilaku, karena aspek perilaku. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, niatnya tadi adalah video tadi untuk menyadarkan kita betapa hal-hal seperti ini tuh adalah hal-hal yang sering terjadi di sekeliling kita. Pertanyaannya adalah apa mitigasinya, apa strategi untuk meminimalkan terjadinya hal-hal seperti ini. Kembali lagi pada apa yang namanya perilaku. Penelitian di luar negeri seperti Elliot dan kawan-kawan mengatakan perilaku atau crash risk, bisa dilihat dari perilaku dari perspektif error, di mana error itu adalah kesalahan yang dibuat secara tidak sengaja. Sementara yang sengaja disebut dengan violation. Error dibagi lagi menjadi slips dan lapse serta mistakes. Yang kita mungkin bisa pikirkan adalah di Indonesia ini kalau ada kecelakaan melibatkan sepeda motor sebagai contoh, berapa persen yang error, berapa persen yang violation. Mahasiswa S3 saya mengatakan, Pak, sebagian besar itu violation. Kenapa? Karena undang-undangnya mengatakan motor tidak boleh lebih dari 2, tapi yang naik 3 orang atau lebih. Undang-undangnya mengatakan kecepatan tidak boleh lebih dari sekian dan seterusnya. Dengan demikian banyak terjadi violation. Namun demikian disayangkan di Indonesia belum banyak penelitian-penelitian yang menggali aspek-aspek ini secara lebih mendalam. Dengan demikian isu yang harus kita pahami adalah perilaku itu seperti apa ya, khususnya di jalan raya. Di ruangan ini kita semua diam, tidak ada yang menyalakan HP dan seterusnya. Tapi begitu di luar kita bisa menjadi pribadi yang jauh berbeda dengan yang ada di ruangan sini. Isu risetnya adalah bagaimana memahami perilaku, kemudian menjadi turunnya performansi serta berujung pada terjadinya insiden. Seseorang akan bersikap atau berperilaku didorong oleh sebuah motivasi. Tetapi begitu dia ada di jalan raya, motivasinya menjadi bukan motivasi pribadi semata-mata, tetapi karena ada juga mungkin dorongan dari kawan-kawannya. Begitu satu orang naik trotoar dibiarkan, yang lain ikut, oh ternyata nggak apa-apa ya. Di Indonesia ini ada di jalur busway, motor yang salah memaki-maki supir busway. Dan yang salah adalah seolah-olah supir busway-nya yang salah. Karena apa? Supir busway-nya hanya 1 orang, yang naik motornya 20 orang. Nah, supir busway-nya jadi yang salah di sini. Nah, aspek-aspek seperti inilah perilakunya menjadi bukan perilaku individu semata, namun menjadi perilaku sosial atau psikologi sosial. Dengan demikian, kajian kita tidak cukup untuk memahami orang itu motivasinya seperti apa, kepribadiannya apa, karena begitu orang ini dengan gelar doktor sekalipun begitu ditaruh di jalan, dikasih motor, dikasih macet, perilakunya menjadi perilaku masih doktor juga, tapi begitulah kurang lebih ya perilakunya. Ibu dan Bapak sekalian, penting bagi kita untuk menggarisbawahi konteks Indonesia. Kenapa? Ini sangat kaya sekali. Penelitian luar negeri itu begitu banyak. Kami semua para dosen dituntut untuk publikasi di Q1, Q2 dan seterusnya, Scopus ya. Paper-paper begitu banyak dan begitu hebat, tapi yang bicara Indonesia minim sekali. Apalagi kalau sudah bicara konteks. Konteks itu artinya ada pasar tumpah. Konteks itu artinya tidak ada rambu, tidak ada marka jalan. Konteks itu artinya adalah orang sembarangan, tidak ada stop sign, tidak ada yield. Di Indonesia ini adalah negara yang tidak mengenal istilah berhenti, istilah memberi jalan, orang nyebrang saja di tengah penyeberangan jalan masih terus kita langgar. Jadi konteks itu menjadi sangat penting. Belum lagi kalau kita bicara sepeda motor, hampir setiap rumah dimanapun ada motor. Zaman dulu kita mengenal satu rumah, satu TV. Sekarang satu rumah, 2 atau lebih motor. Jadi konteks Indonesia itu unik sekali, kompleks karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dan juga spektrumnya luas ya.
Di luar negeri, paper-paper ilmiah selalu mengatakan distraction terhadap pengemudi truk, distraction terhadap pengemudi kendaraan bermotor. Di Indonesia, kita tidak hanya bicara distraction atau fatigue. Sesungguhnya perilaku kita spektrumnya sangat luas. Ini adalah contohnya ya. Mohon maaf, ini istilah saya adalah it's a jungle out there. Siapa kuat dia menang lah, kurang lebih seperti itu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ibu dan Bapak, kalau kita mengemudikan kendaraan dihadapkan di sebuah persimpangan tanpa lampu, apa yang kita lakukan? Ya, mohon maaf dalam bahasa Sundanya paheula-heula gitu ya. Duluan-duluan lah, siapa yang duluan gitu ya. Itulah yang menang. Nah, memang keadaannya seperti itu. Ini adalah contoh spektrumnya ya. Jadi menggunakan motor untuk mengangkat barang besar, mengangkat lebih dari 2 orang yang jelas-jelas melanggar peraturan, jalan di trotoar yang kalau ada orang jalan di trotoar menjadi dia yang salah, dan seterusnya. Di palang kereta api, ini contoh tadi dan contoh ini memberikan gambaran beginilah perilaku sebagian dari kita ya. Jadi ini sesuatu yang lazim. Namun demikian, sekali lagi kita harus menyelesaikan permasalahan ini secara lebih terintegrasi. Nah, ini menarik. Ya, ada istilah odol di dunia transportasi truk, yaitu overdimension dan overloading. Jadi truk yang memang kapasitasnya hanya sekian ton tapi dipaksa untuk mengangkat bahan yang jauh lebih besar dan ukurannya lebih banyak. Di Jawa kita jarang melihat, tapi kalau kita melihat di Sulawesi, Kalimantan, truk-truk terus semua dari depan sampai belakang angkutannya hebat sekali. Ya, yang namanya odol itu betul-betul ada ya, betul-betul di luar. Kemudian ini perilaku menyalip dari kiri di jalan tol, ya, menyalip dari kiri di bahu jalan, setelah itu ke kiri, setelah itu ke kanan, kayak orang, mohon maaf ini kalau maniak gitu ya, kiri kanan, maunya apa sih gitu. Nah, sebagian di antara kita sayangnya memang berperilaku seperti itu, tidak peduli apapun latar belakang pendidikan kita. Dengan demikian sekali lagi spektrum yang luas ini dengan latar belakang pendidikan yang ternyata tidak selalu sepenuhnya berkorelasi, itu ya mungkin saja berdampak pada fenomena-fenomena ini. Dan terakhir, ini banyak sekali ya kalau kita naik bus, itu yang namanya bus pepet-pepetan, kejar-kejaran, bus jarak satu bus dengan bus lain tuh hanya 1 meter saja pada kecepatan di atas 60 atau 80 km per jam, sangat menyedihkan. Tapi itu adalah hal yang biasa terjadi. Ya, dengan demikian banyak yang mengatakan, wah kalau kita naik bus mau ngebut seperti apa, mau belok-belok seperti apa, kita pasti aman, katanya gitu. Kok bisa? Yang doanya banyak. Yang doanya banyak. Jadi aman sampai pada tujuan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini mungkin 1 atau 2 slide terakhir dari saya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan intervensi, mitigasi, bagaimana kita bisa meminimalkan kejadian ini sehingga jumlah kecelakaan menjadi lebih minim. Namun demikian pendekatannya ternyata tidak sederhana ya. Banyak penelitian-penelitian luar negeri yang seolah-olah menyederhanakan permasalahan. Oh gampang begini, di Indonesia itu 1 jalur itu bisa ada 3 motor. Kalau ada serempetan dan ada yang jatuh, pertanyaannya siapa yang salah? Ya nggak tahu. Karena di Amerika Serikat itu 1 jalur ya hanya 1 motor. Kalau di depan ada mobil, dia tidak akan menyalip mobil tersebut. Kalau memang tidak memungkinkan, dia akan terus di belakang mobil tersebut. Di Indonesia, kalau di depan kita ada motor, kita pakai mobil, apa yang kita lakukan? Klakson. Ngapain lu motor ada di sini? Kurang lebih begitu ya. Atau ada motor di belakang? Nggak mungkin ada motor di belakang kita. Motor tuh hanya ada di samping kiri atau samping kanan. Ya. Jadi pendekatan ini haruslah pendekatan yang integrated, harus sistematis dan juga socially acceptable, harus bisa diterima oleh umumnya orang saat diberi beberapa pendekatan-pendekatan intervensi tersebut. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah akhir dari paparan saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas yang tadi saya sampaikan. Izinkan saya untuk masuk pada 1 set slide berikutnya. Ucapan terima kasih saya kepada mereka-mereka yang telah membuat saya sampai berada pada titik yang paling tinggi sekarang ini. Yang pertama, izinkan saya tentunya semua ini tidak akan terjadi tanpa adanya kuasa Allah. Ya, kuasa Allah lah yang membuat kita ada di titik mana. Tentu saja itu sudah pasti. Ya. Di samping itu, ayahanda Dr. Andes Haji Pujiadi Sumodimejo almarhum, beliau juga dulu adalah angkatan pertama di teknik dan manajemen industri dan menyebabkan saya jadi ilmu TI ya yang bicara orang, teknik tapi bicara orang, maka saya masuk ke teknik industri. Ibunda saya Profesor Hajah Anna Pujiadi, beliau adalah profesor di bidang kimia dari
IKIP dulunya atau dikenal dengan UPI. Beliaulah yang mengajarkan kepada saya, jadi dosen itu bagus, ngajarin banyak orang, insya Allah pahalanya banyak. Dan itu yang sekarang saya kerjakan, mudah-mudahan. Nah, apalagi yang saya peroleh dari orang tua saya? Dari orang tua saya selain dorongan, nasihat, support, juga nama saya. Kalau ibu dan bapak lihat, nama Iridia Study, nama belakang saya adalah pemberian dari orang tua saya. Yang saat saya kuliah, saya Google, tidak ada nama lain kecuali itu satu-satunya. Karena beliau-beliau membuat begitu saja dari unsur kimia iridium, kemudian dijadikan Iridia Study. Di sini hadir kakak saya, Rubidianto, Priharyadi Rubidianto, dari Rubidium, jadi Rubidianto. Adik saya hadir juga di sini, Yudi Aviantono Yudi Haryadi, Yudium, dan seterusnya. Nah, tapi saya senang dengan itu karena bagaimanapun itu adalah orang tua saya memberikan nama, pasti suatu nama yang baik sekali. Yang sebel adalah anak saya, karena anak saya kuliah di Amerika Serikat, dia mengatakan guru-guru saya, dosen-dosen saya susah manggil namanya Miss adalah lupakan ya. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Tatang Karmawan serta keluarga besar Haji Wahyu Santoso dari pihak mertua. Tanpa dukungan mereka, tanpa doa dari beliau-beliau, tidak mungkin saya akan sampai pada titik ini. Nah, berikutnya adalah keluarga tercinta, tadi sudah saya sampaikan, hadir di sini adalah Ibu Hajah Fajar Dewi Yanti, buat saya yang paling cantik sendiri di sini. Anak saya Sarah Afiah Iridia Study, Sarah Afiah Hastuti Iridia Study, kata dia bapak salah-salah terus ya nyebut nama saya gitu. Bahkan ulang tahunnya pun juga berkurang 1 tahun waktu saya ngasih ucapan selamat ulang tahun. Baru Desember lalu, selamat ulang tahun 18, bapak saya sudah 19. Lah kok bisa lupa ya, begitulah seorang ayah ya, apalagi udah dapat GB, wajar, maklum ya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Sujono Hadi Pranoto. Sebagian sudah hadir di sini mewakili keluarga besar, keluarga Sumo Dimejo juga sudah hadir, dan keluarga Krama di Brata. Anak saya jauh-jauh dari Amerika Serikat datang ke sini untuk nyoblos, terus dalam 1-2 hari ke depan akan segera kembali lagi ke Amerika Serikat. Maaf ya, Sarah ya. Baik, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf administrasi di kelompok keahlian ERK3. Dan urutannya saya dahulukan para staf admin karena mereka lah yang jungkir balik mengurus kepangkatan saya. Kasubag Kepegawaian FTI serta stafnya, dan juga kolega dan kerabat, baik para dosen di lingkungan KK ERK3, telah hadir di sini ada Prof. Yasirli, kemudian komunitas TI dan majelis komunitas serta pimpinan FTI telah hadir di sini, ada senior-senior kita misalnya Pak Leksananto, Profesor Isa Setiasyah. Mohon maaf saya tidak menyebutkan yang lain-lain secara lengkap, tapi beliau-beliau adalah senior-senior saya yang membimbing saya untuk sampai pada tahapan seperti ini. Para dosen dan GB di lingkungan ITB, sejumlah guru besar di ITB membantu saya dalam mendapatkan surat rekomendasi. Prof. Andi, terima kasih atas surat rekomendasinya. Pak Kadarsa, terima kasih. Ada Prof. Ade, di mana Prof. Ade? Oh, di sini. Mungkin Ibu dan Bapak yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya tidak menyebutkan nama. Beberapa kawan-kawan saya ada dari Universitas Mercu Buana, dulu saya pernah bergaul dengan Ibu dan Bapak, ada Rektor Universitas Mercu Buana yang telah hadir juga, Pak Andi. Kemudian kawan-kawan saya dari alumni SMA 3 Bandung juga hadir mensupport saya, serta mereka-mereka yang lulus TI Angkatan 85. Juga hadir di tengah kita Pak Bonifasius Ikhtiarto yang duduk di depan, terima kasih Pak Boni telah berkenan hadir. Saya akan akhiri slide saya dengan ucapan terima kasih pada PT KAI yang memberi saya proyek-proyek untuk penelitian tentang kelelahan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sudah hadir juga di sini diwakili dengan Pak Direktur, Pak Idam dan kawan-kawan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, sehingga Indonesia sekarang punya standar ergonomi Indonesia gara-gara beliau salah satunya. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Jose Orlando Gomez. Could you stand up please? He is the President of the International Ergonomics Association. Kebetulan, thank you. Kebetulan beliau sedang hadir ke Indonesia dan saya paksa untuk hadir ke Bandung. Katanya saya sangat berterima kasih sudah diundang. Dan terakhir adalah Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Ibu Lili Sudiajeng juga telah berkenan hadir selaku Presiden dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya membaca
kode kehormatan berikut ini. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 Februari 2024, Profesor Hardianto Iridias tadi. Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatian telah diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.